Oke, kita lanjutkan lagi. Sementara ego secara rutin ya menikmati pujian karena bertahan hidup. Jadi ego menganggap dirinya sebagai sumber yang memberi kehidupan ya. Padahal sumber yang sebenarnya adalah kehadiran cahaya ilahi itu atau diri yang besar gitu ya. Jadi dalam hal ini ego melakukan penyangkalan terhadap keilahian dan menunjuk dirinya sendiri sebagai sumber kehidupan. Ego hanyalah penerima energi kehidupan dan bukan asalnya, sebagaimana yang diyakininya ya. Jadi orang-orang yang masih terjebak pada ego itu meyakini bahwa rezekinya itu sumbernya dari pekerjaannya. Ego tidak mampu melihat bahwa sumber rezekinya itu dari Tuhan yang melalui pekerjaannya ya. Ego melakukan korup dengan menyimpulkan bahwa rezeki itu karena pekerjaannya. Situ kekeliruannya. Ego juga merupakan pahlawan utama ya di dalam film batin kehidupan seseorang. Jadi karena ego mengklaim dirinya sebagai sumber, maka dia menjadi aktor utama ya. Tidak ada lagi keilahian di sana. Ego menunjuk dirinya sendiri sebagai sumber. Ego yang cerdas mengekspresikan keagungan batinnya dengan berusaha menggantikan keilahian dan menyatakan dirinya sebagai sumber, sebagai Tuhan, atau mengklaim otoritas ilahi khusus melalui deklarasi yang ditahbiskan secara ilahi, oleh karenanya disahkan ya. Jadi ketika ego ada, maka dalam kesadaran ego itu yang ilahi tidak ada. Ini tentu bagi yang beragama, posisi ego ini sangat berbahaya ya. Karena ego bisa mengaku punya otoritas ilahi khusus sehingga bisa memvonis yang lain sebagai yang salah. Posisi ego memiliki ciri khas, yaitu melepaskan tanggung jawab dan menimpakan kesalahan keluar. Pada akhirnya, imbalan ego adalah energi yang membuat ego bertahan, karena ia tidak merasakan lezatnya ya, energi spiritual. Jadi ego itu untuk mendapatkan energi, dia menyerang yang di luar. Ini hati-hati ini untuk para pengkhotbah ya. Dengan menyerang di luar, lalu kemudian yang diserang tadi memberikan balasan, maka ego mendapatkan makanan ya dari serangan itu. Karena memang ego tidak punya energi spiritual. Jadi dia mencuri, lalu kemudian mencuri dalam kegelapan begitu ya. Ketika dikejar, maka ego mendapatkan energi itu.
Imbalan ego merupakan pengganti keilahian gitu ya. Dengan demikian, ego mempertahankan kedaulatannya dan meyakinkan di dalam rahasianya keyakinan diam-diam bahwa dirinya lah sumber kehidupan, dirinya lah Tuhan. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau aku ada, ego ada, Tuhan tiada. Seperti itu. Ini untuk para pengkhotbah agama, ini perlu waspada ya. Karena biasanya para pengkhotbah lebih mudah menunjuk keluar begitu ya. Pengkhotbah yang sering kita lihat di YouTube, televisi, di media yang viral begitu, lebih mudah menyalahkan keluar sana begitu ya. Lalu kemudian hal itu mendapatkan respon lebih besar, maka energi ego itu bertambah. Karena ego itu mengaku sebagai Tuhan, maka ego tidak akan pernah mencari keselamatan. Maka kemudian untuk jalan keselamatan, mekanisme keselamatan adalah dengan kebersediaan ya. Kebersediaan yang itu dengan willingness, dengan kebersediaan untuk mengakui, menerima keilahian itu, maka kemudian kebersediaan tadi itu mengundang ya intervensi keilahian. Jadi tanpa kebersediaan maka ego tidak akan pernah mendapatkan cahaya keilahian itu, bukan karena cahaya keilahian itu tidak ada, tetapi karena ego terus-menerus melakukan penyangkalan dan penolakan ya. Bagi ego, keinginan atau desire itu diterjemahkan sebagai kebutuhan dan sifatnya harus dimiliki. Apa istilahnya ini? Urge ya. Sesuatu yang mendesak, butuh dan mendesak gitu ya. Jadi keinginan itu berarti kebutuhan dan sifatnya mendesak. Kebutuhan dan mendesak gitu ya. Sudah kebutuhan mendesak lagi, atau urge. Nah, dengan demikian pencarian untuk memenuhinya bisa habis-habisan, ngoyoh. Lalu itu bisa membuang semua kehati-hatian. Akhirnya kan arogan gitu ya. Akhirnya arogan. Oleh karena itu, hasrat meningkat menjadi keputusasaan. Dan menuntut pengorbanan apapun, bahkan termasuk kematian jutaan orang lain. Jadi kalau sudah kebelet begitu ya, maka ego itu akan tidak peduli lagi dengan keberadaan yang lain. Bukan hanya tidak peduli, bahkan ego bisa mengorbankan jutaan orang demi kebutuhan dan desakan yang harus dipenuhi tadi. Hasrat harus mendapatkan apa yang diinginkannya, bagaimanapun caranya, mboh pie carane ya, dan akan menemukan banyak alasan untuk membenarkan dirinya. Ego menyingkirkan kewarasan lewat retorika cerdik. Jadi retorik itu filosofis tanpa kebenaran ya, itu retorik yang diselubungi, mempermasalahkan dan merongrong orang lain karena ia harus menang gitu ya.
butuh dan mendesak, maka dia harus menang. Mbuh piye carane, apapun taruhannya. Termasuk orang-orang yang pada akhirnya mengorbankan diri sendiri, misalnya menumbalkan diri, menjual diri, begitu. Karena selama jutaan tahun evolusi, ego bisa mati jika keinginan dan kebutuhannya tidak dipenuhi. Jadi makanya kemudian dalam tradisi spiritual biasanya kita banyak hening ya. Dengan hening maka itu pelan-pelan kita mematikan ego yang terus-menerus mendorong pada pemenuhan keluar ya. Ego memiliki memori sangat panjang dan bertahun-tahun. Ya, jadi kesadaran ego ini memiliki memori sangat panjang. Dia melekat pada tubuh ya. Jadi seumur semesta umur ego itu. Jadi dia lebih cerdas. Struktur ego bersifat dualistis. Dualistis itu melihat realitas itu dalam dua posisi ya. Pelaku korban, kemudian kalau dualitas yang lain subjek objek gitu ya. Jadi dualitas itu memecah kesatuan realitas menjadi pasangan yang kontras dan tanpa berlawanan, yang merupakan produk dan isi persepsi yang terdiri dari proyeksi ya. Pelaku korban, subjek objek gitu ya. Posisi ego mengembangbiakan dirinya sendiri. Jadi ketika ego mengambil sebuah posisi, maka di sana pasti dia diam-diam mencari imbalan dari emosi atas posisi itu.